Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Indah sebagai guru pembimbing akuntansi komputer, saya Talita Huwaida dari kelas 11 AK1 ingin membuat video pembelajaran Mayop. Dari men-setting data awal sampai dengan mengerjakan bukti transaksi. Sekarang mari kita ke videonya. Oke, jadi pertama, karena kita mau bikin perusahaan baru, jadi kita isi company name-nya Ude Buana. Kita isi company name-nya Ude Buana. Terus ada Jalan Yos Sudarso nomor 49 Jakarta. Phone numbernya 021 240 1234. Ini fax numbernya juga sama, 021 240 1234. Email addressnya itu surat@buana.net. Nah, kalau udah kita isi semuanya seperti ini, kita next. Kita pilih current financial years-nya 2018. Last month-nya Desember. Conversion month-nya juga Desember. Nah, ini number of accounting period-nya nggak usah diubah, ini 12 aja. Kalau udah kita next. Ini kita next juga. Terus kita pilih yang I will to import a list of account provided by my accountant after I'm done creating my company file. Kalau udah kita next. Ini kita change, kita pilih mau disimpan di mana. Ini kita ke dokumen aja. Kita di tugas Talita. Oke, kalau udah open, terus ini save. Nah, kalau udah kita next. Ini kita tunggu. Terus kita ke comment center. Nah, kalau udah seperti ini, kita klik model account. Sekarang kita mau bikin account list. Kita klik model account, pilih account list. Nah, sekarang kita mau bikin header account. Nah, kalau kita pilih header account itu, header accountnya nih, ini kita klik. Terus jangan lupa detailsnya, ini kita checklist seperti ini. Nah, karena ini udah ada dan ini juga udah benar nomor akunnya, ini kita oke. Nah, itu cara buat header account. Terus sekarang kita mau bikin detail account. Nah, check account sama cash in bank itu sama, jadi kita ambil dari sini aja. Nah, kalau detail account ini kita klik yang detail account. Oke. Terus account type-nya bank, account number-nya itu 1/1100. Nah, ini kita ganti jadi cash in bank. Nah, kalau udah, ini kita klik oke. Nah, jadi. Terus sekarang kita mau bikin yang petty cash, ini kita klik new, dari sini juga bisa. Ininya detail account, ininya bank, jangan lupa. Terus nomor akunnya 1/1200. Account name-nya itu petty cash. Ini kalau ada, kita klik oke. Terus yang itu kita bikin itu account receivable. Account type-nya itu account receivable. Nomor akunnya itu 1/1300. Account name-nya itu account receivable. Nah, kalau udah kita klik oke. Kita klik new lagi. Terus
kita buat ini account receivable, account type-nya, account number-nya 1/1400. Nah, kita bikin allowance for doubtful debt. Kalau udah seperti ini, kita klik OK. Klik new lagi. Terus kita account type-nya itu other current asset. Account number-nya itu 1/500. Ini kita isi account name-nya merchandise inventory. Terus kita klik OK. Nah, begitu seterusnya untuk membuat akun yang lainnya. Kalau di header itu jangan lupa kita klik header account, terus kita checklist. Nah, kalau kita detail account itu klik detail account aja. Seperti itu. Oke, sekarang kita mau men-setup link account. Link account, terus ke account and banking account. Ini equity account for historical balancing itu akun ekuitas untuk penyeimbang historis, kita pakai income summary. Terus bank account for electronic payment, rekening bank untuk pembayaran elektronik kita pakai cash in bank, sama rekening bank untuk dana yang tidak disetor kita pakai petty cash. Lalu kalau udah kita klik OK. Terus setup lagi link account, sales account. Nah, di sini kita ini sales account, ini asset account for tracking receivable itu akun aset untuk melacak piutang, kita pakai account receivable. Terus bank account for customer receipt kita pakai cash in bank. Terus kalau udah seperti ini kita klik OK. Terus setup link account, purchase account. Ini liability account for tracking payables, akun kewajiban untuk melacak pembayaran kita pakai account payable. Rekening bank untuk membayar tagihan kita pakai cash in bank. Terus ini kita checklist yang I pay freight on purchase, ini pakai freight paid, itu nomor akun 5. Nah, ini use account. Nah, udah. Kalau udah kita klik OK. Setelah kita men-setup link account, sekarang kita bikin text code-nya. Kita ke list, terus text code. Nah, kita hapusin kecuali yang GST sama NT. Ini klik, terus klik kanan, kita delete text code. Nah, terus ini juga kita delete juga, terus ini juga. Oke. Nah, ini kan GST, kita nggak usah hapus, kita hapus yang ini. Oke. Terus kita hapus ITS. Terus kita hapus yang ini, NTD. Terus kita hapus PRI. Nah, kalau udah seperti ini, kita klik GST. Ini kita ganti jadi PPN, description, pajak, pertambahan, nilai. Ini 10%, udah. Terus ini PPN keluaran, outcome, PPN outcome. Nih, this account. Terus yang ini PPN income.
use account. Terus kalau udah kita klik OK. Terus kita rubah yang NT sekarang. Ini udah bener. Tinggal ini kita kasih PPN outcome. Terus ini PPN income. Kalau udah kita klik OK. Nah, kita close. Nah, kalau sudah kita buat account list, terus sudah diatur setup, terus kita juga sudah bikin pajaknya atau tax code-nya. Sekarang kita hapus akun-akun yang tidak terpakai, seperti ini nih, seperti provision account, terus investment account, undeposit funds, electronic clearing account, trade debitors, dan yang lain-lain. Itu kita hapus. Caranya dengan klik panah di bagian kiri, klik kanan, terus kita delete account. Nah, seperti itu. Terus lagi klik kanan, lagi yang kedua itu klik tanda panahnya, klik kanan, delete account. Lagi seperti itu, delete account. Dan begitu seterusnya sampai akun-akun yang tidak terpakai itu sudah terhapus semua. Kita klik setup, terus ke balance, terus account opening balance. Nah, sini kita masukkan angka-angkanya. Cash in bank di sini tuh 42.770.000. Terus petty cash-nya 9.800.000. Account receivable-nya 85.800.000. Terus allowance-nya kita minusin karena di akun kontra 11.800.000. Terus merchandise inventory-nya 520 juta. Terus store supplies-nya 9.800.000. Prepaid insurance-nya 15.300.000. Prepaid rent-nya 21.300.000. Prepaid tax-nya 15 juta. Equipment at cost-nya 63.300.000. Kita cari equipment at cost. Ini 63.300.000. Terus equipment akumulasi depreciation-nya ini kita minusin karena di akun kontra itu 16.500.000. Terus account payable-nya 69.300.000. Terus expense payable-nya 3.900.000. Terus income tax payable-nya di sini nggak ada nominalnya. Kita ke PPN payable. PPN payable-nya tadi ini. PPN payable-nya 1.500.000. Terus Bank Mandiri loan. Maaf. Bank Permata loannya 301 juta. Bank Permata loannya kita isi dengan 301 juta. Terus Taka Kapital. Taka Kapitalnya itu 366.500.000.
Terus raka drawingnya itu 52.400.000. Ini kita minusin karena dia akun kontra dari Raka Capital. Itu minus 25.400.000. Terus salesnya ini 300.000. Sales returnnya di sini nggak ada nominalnya, kita lewat. Cost of goods sold-nya di sini 314.100.000. Terus terus break paid-nya ini 8.800.000. Terus advertising expense itu expense-nya terus advertising expense-nya itu 4.200.000. Terus telepon and electricity expense-nya 8.700.000. Terus store supplies expense-nya 4.750.000. Terus bad debt expense-nya 15.100.000. Terus depreciation expense-nya 16.500.000. Terus depreciation expense-nya 16.500.000. Terus insurance expense-nya 14.300.000. Terus Mama, aku ngikutin Mama boleh gak? Boleh. Aduh. Terus insurance expense-nya 14.300.000. Rent expense-nya 23.300.000. Terus wages and salaries-nya 36.300.000. Terus other operating expense-nya 9.300.000. Terus interest revenue-nya 6.100.000. Terus interest expense-nya 9.480.000. Bank service charge-nya 6.600.000. Karena ini belum nol, amount left to be allocated-nya, berarti kita cari lagi apa yang seharusnya dimenesin atau salah angkanya. Karena amount left to be allocated-nya itu harus 0 rupiah. Coba kita periksa lagi.
Nih, kita ada kesalahan di merchandise inventory, seharusnya 520 juta. Nah, kalau sudah seperti ini, amount left to be allocated-nya udah Rp 0, berarti ini sudah balance. Sekarang kalau sudah, kita klik OK. Nah, sekarang kita bikin cart file, terus ke cart list, kita pilih customer, terus new, kita pilih namanya JBLX, terus card ID-nya itu C001, terus address-nya itu Jalan Menteng nomor 2 Jakarta, city-nya juga Jakarta. Nah, terus selling details ini PPNNT, terus ininya in a given of days, discount days-nya 0, balance due-nya 30, terus ini monthly checks for late payment-nya 1%. Terus kalau udah, kita klik new lagi. Nah, terus yang kedua itu namanya Digital LX, card ID-nya itu C002, address-nya itu Jalan Mantang nomor 83 Jakarta, city-nya juga Jakarta. Kita ke selling details, terus enter, ininya in a given, discount balance due date-nya itu 30, only charge for late payment-nya itu 1%. Klik new lagi. Terus yang ketiga itu Maju LX, card ID-nya C003, address-nya Jalan Mawar nomor 22 Jakarta, city-nya Jakarta. Kita ke selling details, ini PPNNT, free text code-nya kita ganti ke NT, terus payment is due-nya in a given of days, balance due days-nya 30, monthly charge for late payment-nya 1%. Udah, kita klik new lagi. Terus yang keempat itu Panen LX, terus card ID-nya C004, address-nya itu Jalan Boulevard nomor 49 Jakarta, city-nya Jakarta. Terus ke selling details, ini free text code-nya NT, ininya in a given of days, terus balance due days-nya 30, monthly change for late payment-nya 1. Terus klik OK. Nah, udah. Sekarang kita bikin yang supplier. New. Ini nama supplier kita yang pertama itu adalah PT Sahabat Jaya. Card ID-nya itu S001, address-nya itu ITC Mas lantai 5 nomor 59 Jakarta,
city-nya Jakarta. Terus kita ke buying details-nya, ke freight tax code-nya NT. Terus payment is due-nya in a given of days. Balance due days-nya 30. Nah, ini udah gini aja. Kita klik new lagi. Nama supplier keduanya itu adalah F Makmur. Card ID-nya S002. Address-nya Sunter Jaya, nomor 222 Jakarta. City-nya Jakarta. Kita ke buying details, ini sama, ininya juga sama, 30. Terus kita klik oke. Terus kita klik new. Yang terakhir itu ada PT Margonda. Klik card ID-nya. Card ID-nya kita S003. Address-nya Harko Glodok. Harko Glodok nomor 37 Jakarta. City-nya juga Jakarta. Terus kita ke buying details. Break tax code-nya NT. Use tax code. Payment is due-nya in a given of days. Balance due-nya 30. Kita klik OK. Nah, kalau ini sudah selesai, terus kita ke entry saldo customer. Sekarang kita ke setup, kita balance, terus customer balance. Nah, kita klik yang nomor cardnya, card ID-nya C001, terus add cell. Oke. Net nih. Terms-nya net 30. Invoice-nya nomor F strip 11 garing 12. Date-nya kita ganti jadi 25 bulan 11 2018. Sudah, terus memonya kita klik opening balance. Kalau udah, ini kita ganti jadi 34.100.000. Terus tax code-nya itu NT. Use tax code. Terus kita klik record. Kalau udah seperti ini, kita klik record. Terus kita pilih lagi yang kedua, yang C002 itu digital Elex. Add cell. Terms-nya udah otomatis net 30 karena tadi kita udah atur. Invoice-nya nomor F strip 11 garing 25. Date-nya 29, tanggal 29 bulan 11 2018 sama. Jumlah utangnya ini memonya opening balance sama kayak tadi. Terus total including tax-nya
28.600.000. Terus tax code PPN-nya NT. Use tax code, terus record. Ini oke. Terus kita pilih lagi C03, maju Alex, use customer, add cell, termsnya net 30, invoice-nya F-11 10. F-11 10. Date-nya kita ganti jadi tanggal 23 bulan 11 2018. Memonya opening balance. Terus total including tax-nya 19.800.000. Terus tax code-nya NT. Use tax code, record. Satu lagi, panen Alex, use customer, add cell, termsnya 30, invoice-nya F-11 14. Ini date-nya kita ganti jadi tanggal 24 bulan 11 2018. Memonya opening balance. Terus total including tax-nya 3.300.000. Terus tax code-nya NT. Terus kita klik record. Nah, kalau udah keluar, congratulations, your total outstanding invoice equal the balance of your link receivable account. Berarti jumlah piutang yang kita punya itu udah sama-sama yang di neraca tadi. Nah, ini kita klik OK. Terus klik OK lagi. Dah. Kalau udah seperti ini, kita close. Sekarang kita bikin yang supplier. Setup lagi balance, supplier balance. Kita pilih yang pertama yaitu PT Sahabat Jaya, add purchase. Terus termsnya 30, PO-nya itu nomor ya, nomor fakturnya itu PT Sahabat Jaya, nomornya itu C.15234. Terus date-nya itu tanggal 23 bulan 11 2018. Terus memonya opening balance. Total including tax-nya itu 23.100.000. Tax code-nya itu NT. Terus use tax code. Nah, kalau udah ini kita record. Ini kita okein. Terus kita yang kedua kita pilih itu PET FA Makmur yang S002, use supplier, add purchase, termsnya 30, nomornya itu F.1289. Date-nya itu tanggal 20 bulan 11 2018. Memonya opening balance. Total including tax-nya 17.600.000. Terus tax code-nya NT. Use tax code, record. Oke. Terus yang terakhir itu ada PT Margonda dengan card ID-nya S003. Terus add purchase. Termnya 30. Nomor fakturnya itu FK.2011 atau 2011.
Tanggalnya itu tanggal 28 bulan 11 2018. Memonya opening balance. Terus total including text-nya itu total including text-nya itu 28.600.000. Terus text code-nya itu NT. Terus kita record. Nah, kalau udah ada bacaan congratulations, your total outstanding purchase equal the balance of your link payable account, itu berarti hasilnya udah sama yang di neraca tadi. Oke, kita klik OK. Nah, selesai. Kita ke inventory, terus klik item list, kita new, terus item number, kodenya HPP strip 14, terus nama barangnya atau nama itemnya HP Pavilion 14. Terus jika sudah, kita checklist I buy this item. Yes, itu menggunakan cost of goods sold. Terus I sell this item. Saya menjual barang ini. Ini menggunakan sales. Terus I inventory this item. Ini menggunakan merchandise inventory. Use account. Kalau ini hilang, kita bisa klik lagi, terus kita pilih cost of goods sold, use account. Terus kita ke sales, kita buying unit of measure itu kita isi unit. Oke. Nah, ini numbernya udah benar 1. Text code when book-nya itu PPN A. Selling detailsnya ini selling unit of measure, ini kita klik unit juga. Text code when sold itu pakai PPN, use text code. Kalau udah, kita klik new. Oke. Yang kedua itu kodenya DI strip 15. Name itemnya itu Dell Inspiron 15. Nah, kalau udah, ini kita udah sama. Ini juga udah, selling detailsnya juga udah. Kita klik OK. Kita mau masukin count inventory-nya atau quantity dari item yang tadi kita bikin. Di sini Dell Inspiron-nya di sini ada 16 unit. Terus yang pavilionnya ada 20 unit. Kalau udah, kita klik adjust inventory. Ini kita pilih merchandise inventory. Use account. Kalau udah continue. Terus ini date-nya kita ganti jadi tanggal 01/12/2018 atau tanggal 1 bulan Desember 2018. Memonya opening balance Terus kalau udah, kita isi unit cost-nya. 1 unit yang DPI strip 15 itu harganya 12.500.000. Terus yang HPP strip 14 itu harga 1 unitnya itu 16 juta. Kalau udah, kita klik record. Nah, kalau udah, kita cek di transaction journal udah ada atau belum. Ini 01/12/2018. Kita klik all. Nah, ini udah ada, berarti kita udah masuk, kita udah ngejurnal. Kita cek
di company data auditor. Ini kita next, ini juga next. Nah, ini kita pilih, ini udah sama. Oke, ini run review, checklist semua, kita next dulu, run review. Kalau sudah seperti ini berarti kita klik finish. Nah, ini no. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi. Transaksi yang pertama itu adalah bukti pengeluaran kas. Ini pembayaran gaji karyawan bulan November 2018 sebesar 2.500.000. Berarti ini masuk ke banking, terus spend money. Nah, ini kita isi ceknya nomor BKK 12 strip 1. Terus date-nya tanggal 1 Desember 2018. Terus amount-nya kita isi sebesar 2.500.000. Terus memonya pembayaran gaji. Terus akunnya wages and salaries. This account. Nah, ini kalau out of balance-nya udah 0. Oh ya, jangan lupa teks inklusifnya di-untick atau di-unchecklist, tidak di-checklist. Terus kalau udah, kita record. Oh, ternyata di sini harus bikin card-nya dulu. Yaudah, kita bikin new. Kita bikin di sini employer, nama gaji, pembayaran gaji. Ini kita kasih M1. Nah, ini kalau udah kita klik OK. Nah, ini kita gunain. Ini use card. Kalau udah kita record. Nah, sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 2. Ini itu voucher kas kecil, pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Nah, karena UD Buana ini menganut sistem tidak tetap, berarti ini dicatat, masuk ke record journal entry. Terus kita ganti ini general jurnalnya dengan fee 12 strip 1. Terus tanggalnya jangan lupa diganti 2 Desember 2018. Terus ini ganti jadi pembuatan brosur. Kalau udah, kita taruh di sini akunnya, namanya advertising expense. Kita cari dulu advertising expense bisa di. Nah, ini 6, akun 6, kita use account. Ini RP 675.000. Terus ini pada petty cash. Use account, di kredit. Kalau out of balance-nya udah 0, ini kita record. Oh iya, jangan lupa ininya. Kita purchase. Terus kita record. Sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 3. Itu bukti penerimaan kas dari JBLX pelunasan faktur F11 strip 12 tertanggal 25 November 2018. Berarti kita masuk ke sales, terus receive payment, terus customer-nya kita pilih jadi JBLX
use customer. Nah, ini ID kita ganti jadi BKM 12 strip 1. Date-nya kita ganti tanggal 3 Desember 2018. Ini memonya, bisa kita ganti juga pelunasan faktur. Nah, amount-nya jangan lupa diisi sebesar 34.100.000. Nah, ini amount plate-nya, kita klik, enter. Nah, kalau out of balance-nya udah 0, lalu kita record. Oke. Sekarang kita ke transaksi yang ketiga, yaitu kita klik banking, spend money. Ini karena voucher kas kecil, kita ganti jadi petty cash. Oke, cek numbernya V12 strip 2. Date-nya tanggal 4 Desember 2018. Amount-nya 975.000. Memo-nya kantor PLN dan PT Telkom. Akunnya kita cari itu telepon and electricity expense sebesar 975.000. Terus kalau out of balance ya udah Rp00 dan tax inclusive-nya tidak di checklist, ini langsung kita record aja. Nah, seperti itu. Kalau kita mau ngecek transaction jurnalnya, in all, kita lihat yang paling bawah, ini dia jurnalnya. Oke. Terus kita masuk ke transaksi yang kelima. Ini ada bukti transaksi penjualan ke Digital Elex. Kita ke sales, terus enter sales, layoutnya item. Oke, ini udah item. Customernya Digital Elex, use customer. Terus invoice-nya kita ganti F12 strip 1. Date-nya 6 Desember 2018. Nah, ini udah bener. Shift-nya kita isi 9 sama 7. Item number-nya yang 9 itu HPP, yang 7 itu DI. Price-nya 18 juta. Terus yang ini 14 juta. Tax-nya 26 juta. Jumlahnya 286 juta. Sudah sama yang di bukti transaksi. Terus tax inclusive-nya tidak di checklist. Kalau udah seperti ini, langsung kita record aja. Ini kita cancel. Nah. Terus kita ke transaksi yang ke-6. Bukti pengeluaran kas. Ini pembayaran dibayar kepada PT Margonda untuk pelunasan faktur FK 2011 tertanggal 28 November 2018. Kita ke purchase, kita ke pay bills, terus pilih supplier namanya PT Margonda, use supplier. Ceknya kita ganti nomornya jadi BKK 12 strip 2. Date-nya 6 Desember 2018.
amountnya 28.600.000. Ini udah ada, terus kita klik amount apply-nya di sini, kita enter. Nah, kalau out of balance-nya udah Rp00, tinggal kita record. Nah, terus kita silang. Sekarang kita beralih ke transaksi yang ketujuh. Ini ada nota kredit dari Digital Elex. Berarti kita ke enter sales. Customer Digital Elex. Use customer. Invoice-nya NK12-1. Date-nya 7 Desember. Ini udah benar. Terus ship-nya -2, -1. Item number-nya HPP sama DL. Price-nya 18 juta sama 14 juta. Maaf, price-nya ini 18. Ini benar. Terus kalau udah seperti ini, kita record. Ini kita cancel. Terus kita ke sales register. Nah, ini kita ke return and credit dari sales register. Terus kita apply to sell. Kita ganti jadi NK12-1. Date-nya 7 Desember 2018. Terus ini kita klik. Ini juga kita klik. Terus kalau udah kayak gini, kita record. Nah, selesai. Terus sekarang kita ke bukti transaksi yang ke-8. Itu ada voucher kas kecil. Dibayar kepada toko super untuk pembelian perlengkapan toko. Berarti kita ke banking. Terus spend money. Pay from account-nya kita ganti petty cash. Use account. Terus check number V12-3. Date-nya tanggal 9 Desember. Amount-nya ini date-nya 9 Desember 2018. Amount-nya 900.000. Memonya pembelian perlengkapan toko. Akunnya, nama akunnya kita beli. Akunnya store supplies, use account. Nah, kalau udah seperti ini, jangan lupa tax inclusive tidak di checklist. Sama kalau out of balance ya udah Rp00, kita record. Dah. Sekarang kita ke bukti transaksi nomor 10. Ini kita beli ke PT Margonda. Kita klik purchase, enter purchase. Layoutnya item, klik OK. Supplier kita pilih PT Margonda, use ke supplier. Tax inclusive tidak di checklist. Purchase-nya kita isi F05. Date-nya jangan lupa 10 Desember 2018. Bill-nya kita isi 11 sama 10. Yang 11 itu HPP strip 14. Sedangkan yang 10 itu DL strip 15. Price-nya 1 unitnya itu 16 juta yang HPP strip 14. Terus yang Dell Inspiron itu 1 unitnya
12.500.000. Terus ini teksnya jadi 30.100.000. Total subtotalnya 301 juta. Terus jadi total amountnya 331.100.000. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita record. Kita cancel. Ini ada bukti transaksi nota debit dari PT Margonda. Berarti ini kita meretur barang yang tadi kita beli. Kita masuk lagi ke enter purchase. Kita pilih supplier PT Margonda. Use supplier. Purchase kita isi NB strip 1. Date-nya 11 Desember 2018. Bill-nya kita isi -1 untuk HPP strip 14 sama -2 untuk DL strip 15. Ini kalau udah seperti ini kita record, kita cancel. Nah, ini kita close, hilang. Terus kita ke purchase register, ke returns and debit. Ini kita apply to sell. Kita ganti ininya jadi NB strip 1. Tanggalnya udah sama, terus ini kita klik. Nah, kalau udah seperti ini kita record. Sekarang kita masuk ke transaksi ke-12. Ini ada bukti penerimaan kas dari Digital Elex untuk pelunasan faktur F12 strip 1 tanggal 6 Desember 2018. Dikurangi dengan sales return karena dia udah nge-return kan kemarin. Itu berarti kita ke sales, kita receive payment. Ini kita customer pilih Digital Elex, use customer. ID-nya kita ganti dengan BKM 12 strip 3. Tanggalnya 12 Desember 2018. Terus ini amount receive-nya kita isi 180.400.000. Ini kita klik amount update-nya, enter. Nah, kalau out of balance-nya udah Rp00, langsung kita record. Terus kita beralih ke transaksi ke-13. Ini ada penjualan tunai. Jadi kita ke sales, enter sales. Nah, ini karena customer kita penjualan tunai, sekarang kita bikin baru, new penjualan tunai. Ini card ID-nya C005. Terus dia COD. Oke. Terus ini kita ganti jadi penjualan tunai, use customer, chipnya. Penjualan tunai itu invoice-nya, karena itu term COD karena kita pay today atau yang tunai. Ini kita isi, ini KN01, date-nya 13 Desember 2018. Ship-nya 5 sama 8. Yang 5 ini HPP strip 14. Terus yang 8 ini DL strip 15.
Harganya itu satunya 18 juta yang HPP. Yang Dell Inspiron itu harganya 14.500.000 satu unitnya. Di sini teksnya ada 20.600.000. Subtotalnya 206 juta. Terus balance due-nya 226.600.000 karena pay to day-nya diisi 226.600.000. Maaf, ini 226 juta. Bukan, ini 226.600.000. Nah, ini kalau udah seperti ini, kita klik record. Cancel. Nah, kita ke transaksi berikutnya, yaitu nomor 14, bukti penerimaan kas diterima dari Digital Elex untuk pelunasan faktur. Berarti kita ke sales, terus receive payment. Customer-nya kita pilih Digital Elex, use customer. Ini ID-nya kita rubah jadi BKM 12-4. Date-nya jangan lupa diganti 14 Desember 2018. Lalu kalau sudah, amount reserve-nya kita tulis 28.600.000. Terus ini kita klik. Kalau udah, kita record. C15 itu ada bukti pengeluaran kas ke kas negara via kantor pos Jakarta untuk pembayaran PPN bulan November 2018. Berarti kita ke banking, terus spend money, jangan lupa pay from akunnya to cash in bank, cek numbernya itu BKK 12-4. Date-nya jangan lupa tanggal 15 Desember 2018. Amount-nya sebesar 1.500.000. Memonya itu pembayaran PPN. Account-nya kita cari PPN payable. Ini use account. Terus kalau terus card-nya kita bikin dulu new, kita bikin employee aja. PPN aja kita bikinnya. Di sini M3, kita klik OK. Terus kita cari yang tadi PPN. Nah, ini use card. Nah, kalau udah seperti ini, kita klik record. Nah, kita ke transaksi yang ke-16. Ini ada penjualan kepada JB Elex. Berarti ini masuk ke sales, enter sales. Ini JB Elex, use customer. Invoice-nya kita ganti jadi F12-2. Date-nya 18 Desember 2018. Ship-nya 6. Untuk HPP strip 14 dengan price-nya 18.500.000 untuk satu unit. Terus quantity yang ini 4 untuk DL strip 15.
dengan price 1 unitnya 15 juta. Dengan subtotal 171 juta. Terus taxnya itu 17.100.000. Total amountnya 188 juta 100.000. Karena dia ini belinya secara kredit, jadi pay to day-nya nggak usah diisi. Nah, sekarang tinggal kita record. Nah, kita lanjut ke transaksi ke-17. Ini ada bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur F05 tertanggal 10 Desember dan sudah dikurangi dengan retur pembelian. Berarti kita ke purchase, terus pay bills. Ini suppliernya kita pilih PT Margonda. Ini check numbernya kita ganti jadi BKK 12/5. Terus date-nya jangan lupa diganti 18 Desember 2018. Amount-nya 286 juta. Nah, ini kita klik amount applied-nya, enter. Terus kalau out of balance-nya udah Rp00, kita record. Sekarang kita beralih ke transaksi 18. Ini ada bukti penerimaan kas diterima dari panen LX untuk pembayaran piutang yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober 2018 atas nama pelanggan panen ternyata dapat dibayar kembali per tanggal tersebut sebesar 60%-nya. Berarti kita masuk ke banking, terus receive money, payernya kita pilih panen LX, ini use card, ini oke. Terus ID-nya kita ganti PKM 12/5. Tanggalnya jangan lupa diganti tanggal 20 bulan 12 2018. Terus ini akunnya kita pakai allowance use account. Terus ini amount receive-nya 7.200.000. Nah, ini kalau udah seperti ini kita record. Tax inklusifnya kita tidak di checklist. Kalau udah seperti ini kita record. Nah, sekarang kita beralih ke dokumen transaksi yang ke-19. Ada faktur. Berarti ini pembelian. Kita ke purchase, enter purchase. Terus kita pilih suppliernya PT Sahabat Jaya, use supplier. Purchase kita ganti A17. Date-nya jangan lupa diganti 22 Desember 2018. Terus bill-nya kita isi 12 untuk HP Pavilion 14. Price-nya kita isi 16.200.000. Terus yang quantity yang selanjutnya itu 15 dengan item number DI atau DL. Price-nya 12.600.000. Kalau udah seperti ini tinggal kita record. Ini cancel. Ini kita no. Nah. Terus kita ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi ke-20. Ini ada bukti pengeluaran kas
untuk pelunasan faktur F1289 tertanggal 20 November 2018. Berarti ke purchase, terus pay bill, suppliernya itu kepada FA Makmur, use supplier, cek numbernya kita ganti BKK 12-6, date-nya jangan lupa tanggal 23 bulan 12 2018. Amount-nya sebesar 17.600.000. Nah, kalau udah ini amount apply-nya kita klik, terus kita enter. Kalau udah seperti ini kita record. Terus kita beralih ke dokumen transaksi yang ke-21. Ini ada bukti penerimaan kas diterima dari Maju Elex untuk pelunasan faktur. Berarti dari kita ke sales, terus receive payment, customer, ini Maju Elex, kita klik, terus use customer. Ini ID-nya kita ganti jadi BKM 12-6. Date-nya jangan lupa tanggal 25 Desember 2018. Terus ini amount apply-nya kita klik. Oh ya, ini amount receive-nya dulu kita isi 19.800.000. Terus kalau udah amount apply-nya kita klik. Nah, kalau udah seperti ini kita record. Sekarang kita beralih ke dokumen transaksi 22. Ini ada voucher kas kecil dari Santoso untuk perbaikan atap toko yang rusak. Kita masuk ke banking, spend money, pay from account-nya kita ganti jadi petty cash, use account, cek numbernya jadi V12-4, date-nya 26 Desember 2018. Terus account-nya kita pakai other operating expense, use account, terus amount-nya kita isi 500.000. Kalau udah seperti ini kita record. Ini ada bukti transaksi yang ke-23. Ini adalah faktur atau penjualan. Berarti kita ke sales, enter sales, pilih customer-nya itu Maju Elex, use customer, terus invoice-nya kita ganti jadi F12-3. Date-nya jangan lupa diganti jadi 27 Desember 2018. Terus ini sheet-nya kita isi 15 untuk item number yang HPP strip 14 dengan price-nya, dengan satuan unitnya itu 18 juta. Terus quantity selanjutnya itu 10 untuk item number DL strip 15 dengan price satuannya 15.500.000. Subtotalnya 425 juta, tax-nya 42.500.000 dan balance due-nya 467.500 dan 467.500.000 balance due-nya. Ini kalau udah seperti ini kita record, cancel. Kita lanjut ke dokumen transaksi ke-24, faktur pembelian. Berarti purchase, enter purchase, supplier kita pilih FA Makmur, use supplier,
purchase-nya kita ganti jadi G11 atau G11. Date-nya jangan lupa 29 Desember 2018. Bill-nya ini yang pertama 12 untuk item number yang HPP strip 14 dengan price-nya 1 unitnya 16.400.000. Terus quantity selanjutnya itu 11 untuk DL15 dengan satuan unitnya itu harganya 12.400.000. Nah, ini subtotalnya itu ada 333.200.000 dengan tax-nya 33.320.000 dan balance due-nya atau total amount dari semuanya itu 366.520.000. Kalau udah seperti ini kita record. Terus kita beralih ke dokumen transaksi yang terakhir atau yang ke-25. Ini ada bukti pengeluaran kas dibayar kepada Bank Mandiri Cabang Jakarta. Keterangannya pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang dari Bank Mandiri ditambah bunga. Ini berarti kita ke banking, spend money, terus check numbernya kita ganti BKK 12/7. Date-nya jangan lupa 30 Desember 2018. Amount-nya 19 juta. Account-nya kita pakai Bank Mandiri Lewat. Ini kita pakai Bank Permata Lawan, is account. Ini 16 juta. Terus kita pakai lagi Bank Service Charge. Is account 3 juta. Kalau udah seperti ini kita record. Oke, kita bikin cardnya dulu. This card new. Card ID-nya M4, terus klik OK. Kalau udah kita card lagi, kita use card. Nah, kalau sudah kita record. Demikian video pembelajaran MyApp yang saya buat dari men-setting data awal sampai dengan mengerjakan bukti-bukti transaksi. Saya Talita Huwaidah dari kelas bahasa AK1 undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang tidak dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.